Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evi Nurita Nenggolan yang berasal dari Pekanbaru Riau. Kali ini saya akan menyampaikan video monolog saya yang berjudul tentang etika publik yang ditutori oleh Ibu Heldi M. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan teknik mind mapping tentang etika publik. Dalam etika publik, kita akan mempelajari 3 garis besar. Yang pertama tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi. Pada tahap yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat, kita akan mempelajari apa itu etika publik, kode etik. Dan untuk tahap kedua, kita akan mempelajari sumber-sumber kode etik. Dan yang ketiga, aplikasi atau penerapan. Sebelum mempelajari kode etik dan perilaku kebijakan publik, kita harus tahu apa itu etika publik. Ada yang tahu apa itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk atau benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan publik. Ada beberapa nilai dasar dalam etika publik, seperti memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, dan lain sebagainya. Dan untuk pada definisi dan lingkup, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, fungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan atau dimensi reflektif, dan fungsi sebagai menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual atau modalitas etika. Sementara dimensi dalam etika publik ada 3. Yang pertama dalam kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Pada kualitas pelayanan ditekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga membentuk integritas pelayanan. Dimensi modalitas ada 3 unsur akuntabilitas, netralitas, dan juga transparansi. Dimensi tindakan integritas, yang dimaksud dengan integritas yaitu kualitas dari pejabat publik. Pembahasan tentang tuntutan dan kompetensi. Sebagai pelayan publik yang profesional, kita tidak hanya membutuhkan kompetensi teknik dan leadership saja, tetapi kita juga membutuhkan kompetensi etika. Karena tanpa kompetensi etika, maka pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Sedangkan pengertian kode etik sendiri merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dan ASN diatur kode etiknya berdasarkan undang-undang, seperti melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, dan lain sebagainya. Pada tahap 2, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Contoh sumber-sumber kode etik seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, PP Nomor 21 Tahun 1975, PP Nomor 30 Tahun 1980, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 53 Tahun 2010, dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk tahap yang ketiga, penerapan atau aktualisasinya. Dalam berbagai bidang aktivitas, kita wajib menerapkan etika publik. Misalnya, dalam fingerprint, masih banyak pegawai yang berbuat curang dalam fingerprint. Dan untuk contohnya pemanfaatan sumber daya publik, itu penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Misalnya, ingin pergi pulang kampung atau mudik dengan menggunakan mobil dinas. Itu termasuk penyelewengan terhadap sumber daya publik. Selanjutnya itu tentang suap dan juga melanggar hukum, misalnya contoh narkoba. Dari pemaparan semua tentang etika publik tadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara wajib mempunyai nilai-nilai dasar, yaitu salah satunya etika publik. Demikian pemaparan singkat daripada saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and comment video ini ya. Terima kasih semua.